Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan kisah seorang pemilik pabrik gula merah yang terjerat oleh pesugihan pohon kantil. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis ya. Pagi itu, asap tipis mengepul dari tungku kayu di pabrik gula merah milik Pak Surya. Pabrik itu tidak besar, hanya bangunan semi permanen dengan dinding bata merah yang sudah kusam, atap seng berkarat, dan beberapa peralatan sederhana. Di dalamnya, pekerja memasak nira kelapa dalam wajan besar hingga berjam-jam, menunggu cairan kental itu berubah menjadi gula merah berbentuk cetakan bulat. Suasana panas, bau manis menyengat, bercampur dengan letih yang tidak berkesudahan. Pak Surya berdiri di depan pintu pabrik, wajahnya penuh kerutan. Usahanya sudah berjalan hampir 10 tahun, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Produksi sering terhambat karena kurang modal membeli nira, tungku sering rusak, bahkan kadang gula yang dihasilkan gosong dan tak laku. Sementara itu, pabrik gula besar di kota makin merajalela, membuat harga gula merah desa tertekan. Hutang pada tengkulak menumpuk, dan pekerja mulai menagih gaji yang tertunda. Di rumah, istrinya, Bu Ratna, tak pernah berhenti mengeluh. Sampai kapan kita begini terus, ya? Anak-anak butuh biaya sekolah. Hutang makin banyak, orang-orang desa pun sudah mulai meremehkan kita, ucapnya suatu malam dengan nada getir. Pak Surya hanya terdiam, dadanya sesak menahan malu dan kecewa. Meski begitu, ada satu hal yang membuat hatinya tidak bisa tenang. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang sebuah pohon kantil keramat di pinggir desa, dekat pemakaman tua. Orang-orang bilang, siapapun yang nekat meminta pertolongan pada penunggu pohon itu, usahanya bisa maju pesat, rezekinya lancar, bahkan wibawanya dihormati banyak orang. Namun, harga yang harus dibayar bukan ringan. Hidup penuh gangguan gaib, dihantui sosok penunggu, bahkan keluarga bisa terkena imbasnya. Pak Surya selalu menganggap cerita itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi kini, di tengah lilitan hutang dan rasa putus asa, cerita itu terus muncul di benaknya. Seolah-olah bisikan gaib dari pohon kantil itu memanggil-manggil dirinya. Malam-malam ia kerap duduk di teras, menatap langit kosong, membayangkan bagaimana jika pabriknya benar-benar bisa maju, jika dirinya bisa hidup terhormat tanpa hutang. Bayangan itu begitu menggoda. Dan perlahan, keyakinannya yang dulu teguh mulai goyah. Hari-hari berikutnya, pikiran Pak Surya semakin kacau. Hutang menjerat, pesanan gula merah makin sedikit, sementara kebutuhan rumah tangga terus menumpuk. Setiap kali ia melintas dekat pemakaman tua, matanya selalu tertumbuk pada pohon kantil yang menjulang tinggi dengan ranting-rantingnya yang dipenuhi bunga putih kecil. Aromanya menusuk, seakan sengaja memanggil siapapun yang lewat. Suatu sore, ketika duduk di warung kopi, Pak Surya bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal masyarakat sebagai Mbah Kromo. Rambutnya memutih, matanya tajam, dan tutur katanya penuh misteri. Orang-orang menganggapnya sebagai dukun atau orang pintar yang mengerti hal-hal gaib. "Surya, kau kelihatan banyak pikiran," ucap Mbah Kromo sambil menyeruput kopi panas. Pak Surya hanya tersenyum kecut. "Hidup saya memang penuh masalah, Mbah. Pabrik tak maju-maju, hutang semakin menumpuk." Mbah Kromo mengangguk pelan, lalu mencondongkan tubuh. Suaranya menurun, seolah takut didengar orang lain. "Kalau kau benar-benar ingin usahamu maju, ada jalan. Tapi jalan itu bukan untuk orang lemah. Kau tahu pohon kantil di pemakaman tua, bukan?" Jantung Pak Surya berdetak lebih cepat. Ia mencoba bersikap tenang, meski bayangan pohon itu sudah lama menghantuinya. "Ya, saya tahu. Pohon itu," katanya angker, jawabnya pelan. "Angker, ya. Tapi justru disitulah kekuatannya," kata Mbah Kromo. "Kalau kau berani melakukan semedi di sana, membawa kembang 7 rupa, dupa, dan sesajen, penunggunya bisa memberimu pertolongan. Pabrikmu akan maju, rezekimu lancar, orang-orang akan menghormatimu. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Kau akan selalu ditemani oleh penunggunya, sampai akhir hayatmu." Pak Surya terdiam. Kata-kata Mbah Kromo terasa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, itu solusi bagi semua masalahnya. Di sisi lain, ia tahu resikonya sangat besar. Malamnya, ketika kembali ke rumah, kata-kata Mbah Kromo terus terngiang-ngiang. Ia mencoba mengusir pikiran itu dengan berdoa, tapi bayangan pohon kantil dan janji kejayaan selalu kembali. Dalam hati kecilnya, ia mulai goyah.
suara hatinya berperang. Apakah ia akan tetap bertahan dalam kesulitan, atau menyerahkan diri pada jalan yang penuh misteri? Malam Jumat Kliwon itu, langit pekat tanpa bintang. Angin bertiup dingin menusuk, membawa aroma bunga kantil yang samar-samar tercium sejak Pak Surya melangkah keluar rumah. Tangannya gemetar membawa sebuah keranjang berisi kembang 7 rupa, dupa, dan sesajen berupa nasi tumpeng kecil, kemenyan, serta ayam panggang. Semua itu ia persiapkan sesuai petunjuk Mbah Kromo. Jalan menuju pemakaman tua terasa panjang dan mencekam. Setiap langkahnya disertai rasa was-was, seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasinya dari kegelapan. Ketika sampai di depan pohon kantil, bulu kuduknya meremang. Pohon itu menjulang tinggi, batangnya besar dengan akar mencuat ke permukaan tanah, dahan-dahannya dipenuhi bunga putih yang mengeluarkan wangi menusuk. Pak Surya meletakkan sesajen di bawah pohon, lalu menyalakan dupa. Asap tipis membubung, bercampur dengan kabut malam yang semakin tebal. Ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai melantunkan doa serta mantera yang diajarkan Mbah Kromo. Semakin lama, suasana sekitar menjadi sunyi mencekam, seolah seluruh hutan kecil di sekitar pemakaman terdiam menunggu sesuatu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan, dan dari arah batang pohon terdengar suara lirih seperti desahan wanita. Pak Surya membuka mata, dan di hadapannya tampak samar-samar sosok bergaun putih berdiri, dengan bunga kantil terselip di telinga. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, namun senyumnya menawan sekaligus mengerikan. Tubuh Pak Surya kaku, lidahnya keluh. Sosok itu melangkah mendekat, aroma bunga kantil semakin tajam menusuk hidungnya. Tanpa sepatah kata pun, ia hanya menatap Pak Surya, seolah menuntut jawaban. Hati Pak Surya bergetar, ia tahu, inilah penunggu pohon kantil yang ditakuti orang-orang. Dalam batinnya, ia berbisik, saya ingin pabrik saya maju. Saya rela menerima apapun syaratnya. Seketika, sosok wanita itu tersenyum lebar. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik kembali terdengar, namun udara terasa jauh lebih berat. Lalu, perlahan, wujud wanita itu menghilang, menyisakan aroma bunga kantil yang semakin pekat. Pak Surya terhuyung, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, malam itu ia sudah membuat perjanjian yang tak mungkin bisa ia tarik kembali. Beberapa hari setelah ritual di pohon kantil, perubahan aneh mulai terjadi. Pabrik gula merah Pak Surya yang biasanya sepi kini mendadak ramai. Pedagang dari desa tetangga berdatangan, bahkan ada tengkulak kota yang tertarik membeli dalam jumlah besar. Anehnya, nira kelapa yang dikirim petani selalu melimpah, seolah alam sendiri memberi jalan. Para pekerja terheran-heran. Biasanya, tungku sering bermasalah atau hasil gula sering gosong. Kini, api menyala stabil, nira mengental sempurna, dan gula merah yang dihasilkan berwarna lebih indah, padat, dan harum. Harganya pun naik karena kualitasnya disukai pembeli. Luar biasa, Pak Surya. Baru kali ini produksi kita selancar ini, kata salah satu pekerja dengan wajah sumringah. Pak Surya hanya tersenyum, meski dalam hatinya tahu persis apa yang menjadi penyebabnya. Hari demi hari, uang mengalir deras. Hutang kepada tengkulak perlahan dilunasi, dan rumahnya yang dulu reot mulai diperbaiki. Bu Ratna yang semula selalu mengeluh, kini terlihat lebih tenang. Anak-anak pun mulai merasakan kehidupan yang lebih layak, makan cukup, pakaian baru, bahkan bicara soal sekolah lanjutan. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada hal-hal janggal yang mulai mengusik. Beberapa pekerja mengaku melihat bayangan putih di sudut gudang, berdiri diam lalu menghilang begitu saja. Kadang, di malam hari, aroma bunga kantil tiba-tiba memenuhi pabrik, padahal tidak ada yang membawa bunga. Pak Surya selalu berpura-pura tidak tahu. Baginya, semua itu hanyalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Selama pabrik terus maju, selama keluarganya hidup sejahtera, ia rela menutup mata pada tanda-tanda gaib itu. Tapi jauh di dalam hati, ia tak bisa memungkiri bahwa setiap kali aroma kantil muncul, tubuhnya merinding. Bayangan wanita bergaun putih dengan senyum menyeramkan itu selalu muncul kembali dalam ingatannya. Senyum yang dulu ia anggap tanda persetujuan, kini terasa seperti peringatan halus, bahwa kejayaan ini bukan miliknya sepenuhnya, melainkan pinjaman dari dunia yang tak terlihat. Keberhasilan yang datang begitu cepat tidak selamanya membawa ketenangan. Justru sejak pabrik gula merah Pak Surya semakin maju, gangguan aneh semakin sering terjadi. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam tidurnya,
Pak Surya selalu melihat wanita bergaun putih dengan bunga kantil terselip di telinganya. Kadang sosok itu hanya berdiri di kejauhan, menatapnya dengan mata kosong. Kadang ia mendekat, duduk di tepi ranjang, dan berbisik lirih di telinganya. Bau bunga kantil begitu menyengat, membuat Pak Surya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Tidak hanya di rumah, di pabrik pun keanehan mulai dirasakan para pekerja. Suara tangisan lirih kerap terdengar dari gudang penyimpanan, terutama saat senja menjelang. Beberapa pekerja bersumpah melihat sosok wanita bergaun putih melintas di antara tumpukan cetakan gula. Ada pula yang mengaku mendengar suara langkah di atap, padahal saat diperiksa tidak ada siapapun. "Pak, saya tidak sanggup lagi bekerja di sini. Terlalu banyak kejadian aneh," kata seorang pekerja muda suatu pagi. Ia gemetar saat menyerahkan upah terakhirnya. Tak lama kemudian, beberapa pekerja lain mengikuti jejaknya, memilih mundur meski gajinya lebih besar dari sebelumnya. Di rumah, Bu Ratna mulai merasa ada yang tidak beres. Suasana rumah yang dulu hangat berubah dingin dan mencekam. "Kau sembunyikan apa dariku, ya? Aku sering merasa ada orang lain di rumah ini. Malam-malam aku mendengar suara perempuan tertawa," ucapnya dengan wajah pucat. Pak Surya hanya terdiam, tak sanggup menjelaskan kebenaran yang mengerikan. Ia tahu betul bahwa semua gangguan ini adalah konsekuensi dari perjanjiannya dengan penunggu pohon kantil. Namun, bayangan kehilangan kejayaan yang baru saja ia raih membuatnya bungkam. Setiap kali aroma kantil menyeruak tanpa sebab, hatinya berdebar. Ia sadar, wanita itu bukan sekadar penunggu, melainkan bayangan yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Dan semakin lama, kehadirannya terasa semakin dekat, seolah menuntut sesuatu yang lebih besar daripada sekadar sesaji. Gangguan gaib yang dialami Pak Surya semakin hari kian nyata. Tidak lagi hanya berupa mimpi buruk atau bayangan samar, tapi mulai menuntut sesuatu. Mbah Kromo pernah berpesan, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Surya harus menaruh sesaji di pabrik atau rumah sebagai tanda penghormatan. Awalnya, ia melakukannya dengan patuh, menaruh kembang, kemenyan, dan makanan di sudut pabrik. Setiap kali sesaji diletakkan, produksi berjalan lancar tanpa hambatan. Namun suatu malam, ia terlambat melakukannya. Esoknya, tungku pabrik tiba-tiba meledak kecil, menyebabkan seorang pekerja luka ringan. Hari berikutnya, gula merah yang biasanya kental berubah encer dan pahit, tak bisa dijual. Para pekerja mulai berbisik-bisik, menganggap ada kutukan di balik kemajuan pabrik itu. Di rumah, keadaan semakin memburuk. Anak bungsunya jatuh sakit tanpa sebab jelas. Dokter tak menemukan penyakit apapun, namun tubuh anak itu terus melemah. Bu Ratna panik, sementara Pak Surya hanya bisa terdiam, wajahnya diliputi rasa bersalah. Ia sadar, penunggu pohon kantil mulai menagih lebih dari sekadar sesaji. Malam-malam, suara tangisan wanita terdengar jelas di halaman rumah. Kadang, pintu berderi terbuka sendiri, dan aroma bunga kantil memenuhi setiap ruangan. Bu Ratna semakin curiga. "Apa yang sudah kau lakukan, Surya? Ini semua bukan kebetulan," serunya dengan mata berkaca-kaca. Pak Surya tidak bisa lagi menyangkal, tapi ia juga tak sanggup mengungkapkan kebenaran. Dalam hatinya, ia diliputi dilema. Jika berhenti memberi sesaji, usahanya akan hancur. Jika terus melanjutkan, keluarganya bisa binasa. Setiap kali ia menatap wajah pucat anak bungsunya, hatinya seperti diiris. Namun ketika ia melihat pabrik yang terus menghasilkan keuntungan besar, ia pun bimbang. Ia terjebak dalam lingkaran yang tak ada ujungnya, lingkaran pesugihan yang tak memberi pilihan selain tunduk pada tuntutan gaib. Dan semakin lama, sosok wanita penunggu itu terasa makin sering hadir, bukan hanya sebagai bayangan. Kadang ia muncul nyata di sudut kamar, duduk dengan tenang sambil menatap Pak Surya dengan senyum misterius. Senyum yang seolah berkata, "Kau sudah jadi milikku." Pak Surya semakin tidak kuasa menahan tekanan batin. Keberhasilan pabrik yang dulu ia banggakan kini terasa seperti jerat yang mencekik. Setiap malam, penunggu pohon kantil seakan semakin dekat. Kadang ia merasakan hembusan napas dingin di telinganya saat tidur, kadang bayangan putih itu muncul di cermin, tersenyum lebar dengan mata hitam menakutkan. Puncaknya terjadi ketika anak bungsunya jatuh sakit parah. Tubuh kecil itu demam tinggi berhari-hari, mata sayu, dan sering mengigau menyebut-nyebut nama seorang perempuan. "Dia, di sana, perempuan bunga putih," gumamnya dalam keadaan setengah sadar. Bu Ratna menangis, hatinya hancur. Ia akhirnya memaksa Pak Surya untuk bicara jujur.
Dengan wajah tertunduk, Pak Surya mengaku telah melakukan ritual di pohon kantil. Pengakuan itu membuat Bu Ratna terperanjat. Astagfirullah, Surya. Kau rela menyerahkan keluarga kita demi harta? Tidak ada berkah dalam jalan itu, jeritnya. Tangis Bu Ratna pecah, dan sejak saat itu, rumah mereka dipenuhi keheningan mencekam. Dilanda rasa bersalah, Pak Surya memberanikan diri menemui seorang kiai di desa sebelah. Kiai Hashim, yang dikenal bijak dan berilmu agama, mendengarkan kisahnya dengan wajah serius. Setelah hening beberapa saat, beliau berkata, "Surya, perjanjianmu dengan makhluk gaib itu tidak mudah diputus. Kau sudah membuka pintu yang seharusnya tidak kau sentuh. Jalan keluarnya hanya satu, taubat sungguh-sungguh, tinggalkan semua hasil pesugihan, dan berserah pada Allah." Pak Surya terdiam. Kata-kata itu bagai pisau menusuk hatinya. Jika ia bertaubat, ia harus rela melepas pabrik yang kini menjadi sumber kehidupannya. Tapi jika ia bertahan, keluarganya akan terus menjadi korban. Malam itu, Pak Surya duduk sendirian di teras rumah. Angin malam membawa lagi aroma bunga kantil, membuat bulu kuduknya merinding. Dari kejauhan, ia seakan melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di bawah pohon mangga halaman rumah, menatapnya dengan tatapan tajam. Pak Surya tahu, waktunya membuat pilihan sudah semakin dekat. Malam itu, Pak Surya memutuskan untuk menempuh jalan yang sulit, bertaubat. Ia mendatangi Kiai Hashim bersama beberapa warga, meminta doa dan bimbingan. Sebuah ritual tolak bala dilakukan di halaman rumahnya. Ayat-ayat suci dilantunkan, membelah kesunyian malam. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Aroma bunga kantil menyeruak begitu pekat, hingga membuat banyak orang sesak. Dari arah pekarangan, sosok wanita bergaun putih muncul, wajahnya pucat penuh amarah. Ia melangkah mendekat, suaranya melengking seperti tangisan. "Kau sudah berjanji padaku, Surya. Kau tak bisa lari," teriaknya. Namun bacaan doa terus mengalun, semakin keras dan lantang. Sosok itu menjerit, tubuhnya memudar perlahan, lalu lenyap bersama angin malam. Aroma kantil pun hilang, meninggalkan keheningan yang panjang. Sejak malam itu, pabrik gula merah Pak Surya tidak pernah sama lagi. Produksi menurun drastis, banyak pekerja pergi, dan akhirnya pabrik itu tutup. Kehidupan keluarga kembali sederhana, bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Tetapi anehnya, Pak Surya merasa hatinya lebih lapang. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi bayangan wanita putih, dan anak bungsunya perlahan pulih dari sakit misteriusnya. Pak Surya sadar, kejayaan yang ia kejar hanyalah fata morgana. Semua yang datang dari jalan pesugihan tidak pernah membawa berkah sejati. Hikmah dari kisah ini adalah, kisah Pak Surya mengajarkan bahwa ambisi yang tak terkendali dapat menjerumuskan manusia pada jalan sesat. Kekayaan dan wibawa yang diperoleh lewat pesugihan hanya memberi kebahagiaan sesaat, namun balasannya adalah kesengsaraan batin dan gangguan gaib. Rezeki sejati datang dari usaha yang halal, doa, dan kesabaran, bukan dari perjanjian dengan makhluk gaib. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.